Di video kali ini kita akan melanjutkan panduan pengisian aplikasi Simanja bagi ASN Provinsi Kepulauan Riau bagian kedua untuk kinerja bulanan. Ikuti tahapan-tahapannya. Nah, saat ini saya sudah login di Simanja Provinsi Kepulauan Riau. Setelah kita mengajukan sasaran kerja tahunan pada video sebelumnya, ini kita buka ya. Nah, ini diantara rencana kerja yang sudah kita susun untuk yang bulanan berdasarkan tabel Excel MPH. 3 kegiatan ini sama, yaitu untuk layanan informasi laporan pengaduan masyarakat. Sedangkan yang kegiatan keempat adalah dari kegiatan berbeda, yaitu pengembangan kompetensi. Nah, ini sudah disetujui ya. Nah, saatnya kita membreakdown dari setiap kegiatan ini ke dalam kegiatan bulanan. Tentunya pastikan target, kemudian jenis satuannya ini disesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Kita lihat di sini dulu untuk yang pertama adalah ada 50 artikel dalam 7 bulan yang saya harus buatkan berita dalam 6 bulan ya. Kemudian untuk yang kedua, pengaduan masyarakat ini di dalam 3 bulan ada 3 dokumen, artinya kalau misalnya 6 bulan berarti 2 bulan sekali saya buat laporannya. Kemudian laporan survei kepuasan masyarakat ini hanya 1 bulan, arti kata dalam dalam 6 bulan ini hanya 1 kali saja saya buat dokumennya. Kemudian untuk mengikuti webinar ataupun menambah kompetensi, ini saya hanya memiliki target 6 JP saja atau 3 sertifikat saja selama 5 bulan. Ya, atau 6 bulan. Ini berarti saya hanya perlu mendapatkan 3 sertifikat sampai akhir tahun. Baik, kita akan rinci atau breakdown ke dalam kerja bulanan. Nah, tampilan masih kosong ya dari kegiatan yang kita susun bulanan tahunan sebelumnya. Baik, kita tambah di sini. Baik, SKP yang akan kita tambah ataupun rinciannya adalah berkaitan dengan yang pertama dari informasi berita ataupun kegiatan dinasnya. Ini yang pertama, simpan. Nah, kemudian dari kegiatan ini kita breakdown menjadi kegiatan harian kita atau bulanan kita, maksud saya. Kita klik tambah ini. Jadi bukan yang ini ya, yang ini. Karena ini tadi menambah SKP tahunannya. Ya, ini untuk rincian bulanan di sini. Nah, di sini nama kegiatan besar, uraian kegiatan bulanannya kita tulis di sini. Jika nama kegiatannya adalah informasi atau berita kegiatan Dinas Pendidikan, maka saya di sini akan mengisi kata-kata menyiapkan atau merilis berita. Karena ini adalah berita ya. Kami adalah admin website ya. Berita kegiatan Dinas Pendidikan. Nah, target kuantitas ini kita bagi ya dari kegiatan 50 per 5 bulan tadi. Ini kita bisa bagi sehingga hasilnya lebih kurang 8 ya. Boleh kita katakan 8. Kalau 8 dalam 1 bulan ada 6 bulan, berarti 8 kali 6 48. Saya menetapkan tadi 50, berarti ini harusnya saya buat 10 lah. 10 berita ya dalam sebulan ya. Ini kita buat artikel karena memang berita adalah artikel. Target kualitasnya adalah 100. Kita simpan. Nah, sudah bertambah 1 rincian bulanan dari 1 kegiatan tahunan. Nah, kemudian kita bisa menambah lagi sini jika ada rincian lain yang perlu ditambahkan. Namun jika tidak, maka kita akan melanjutkan pada kegiatan bulanan untuk kegiatan lainnya. Tambah data. Lalu pilih SKP tahunan yang kedua, yaitu rekap laporan pengaduan. Tambah atau simpan. Lalu kita rinci lagi untuk bulanannya. Penyiapan laporan, penyiapan atau membuat ya, pengaduan masyarakat. Rekapitulasi ya, rekapitulasi
laporan pengaduan masyarakat. Nah, ini karena tadi kita buat adalah 3 laporan dalam 6 bulan, berarti kita tarikkan dalam 1 bulan itu 1 ya. Kita buat 1 karena sebenarnya dalam 2 bulan cukup 1 saja. Jadi untuk laporan bulanan kali ini saya buat 1, bulan depan saya tidak perlu membuat laporan lagi karena sudah tercover dari bulan sebelumnya. Pilih, di sini adalah laporan ya, kita cari laporan. Simpan. Jika masih ada untuk kita rilis pada bulanan, kita tambah, jika tidak tambah data lain. Cari kegiatan ketiga yaitu laporan survei kepuasan masyarakat. Simpan. Nah, untuk ini kita coba breakdown bulanannya. Nah, untuk laporan masyarakat tentu kita juga akan membuat laporan survei masyarakat ya, SKM. Targetnya ini adalah saya harus menyelesaikan 1 saja dalam 6 bulan. Jadi kalau kita rilis dalam ataupun breakdown dalam bulanan ini tentu saja hanya 1 ya. Kita buat di sini laporan. Jadi selama 6 bulan saya hanya perlu membuat 1 saja. Simpan. Oke, kemudian kita tambah yang terakhir, yaitu yang untuk pengembangan kompetensi. Kita tambah untuk kegiatan bulanannya, yaitu mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi aparatur. Nah, karena memang target saya selama 5 bulan atau 6 bulan itu hanya 6 jam atau 8 jam, maka saya untuk bulan ini atau bulan pertama ini saya hanya menargetkan kegiatannya hanya 1 ya, atau 2 jam lah ya, 2 jam, 2 JP. Kita cari JP. Nah, jadi hanya 2 jam pelajaran aja yang mesti saya ikuti untuk memenuhi pengembangan kompetensi. Simpan. Nah, tentunya jika sudah, kita akan minta persetujuan atasan untuk melihat breakdown dari kegiatan tahunan ini dalam 1 bulan ya. Nah, tentu saja nanti setelah ini disetujui baru kita akan mengatur informasi aktivitas hariannya. Nah, dalam aktivitas harian di video berikutnya itu akan lebih kompleks ya. Sebagaimana contoh untuk menyiapkan atau merilis berita ini adalah kita akan update setiap hari ya. Setiap hari, dan kita harus mencuplik juga atau men-screenshot bukti pembuatan berita yang kita lakukan. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan rekan-rekan yang lainnya. Termasuk mengikuti kegiatan ini harusnya nanti dalam rincian harian akan ada mengupload sertifikat yang mana itu merupakan hasil dari ikut ataupun kita mengikuti webinar. Nah, karena kita memang baru membuat untuk breakdown kegiatan tahunan ke dalam bulanan, maka kita akan klik minta persetujuan. Jika sudah, nanti baru kita akan lanjutkan pada video berikutnya untuk aktivitas harian. Baik, kita klik minta persetujuan. Menunggu persetujuan berarti kita tinggal menunggu persetujuan ya. Baik, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.